Selamat siang Ibu Guru, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang jaringan transportasi dan penggunaan tata kelola. Yang pertama, jaringan transportasi. Sistem transportasi merupakan bentuk keterkaitan antara penumpang, barang, sarana, dan prasarana yang berinteraksi dalam rangka perpindahan barang dan jasa. Jadi, antara penumpang, kita sebagai manusia, barang dan sarana prasarana transportasi itu saling membutuhkan. Manusia membutuhkan sarana transportasi, barang juga membutuhkan manusia, sarana dan prasarana transportasi. Yang pertama, transportasi antar moda. Transportasi antar moda adalah transportasi penumpang dan atau barang yang menggunakan lebih dari satu moda transportasi dalam satu perjalanan yang berkesinambungan. Maksud dari transportasi antar moda di sini itu seperti ini. Misalnya kita ingin pergi merantau, tempat tinggal kita di kampung, maka untuk menuju ke kota kita menggunakan angkutan. Itu menggunakan satu jaringan transportasi atau transportasi darat. Setelah itu untuk kita berpindah dari tempat itu, kita menggunakan misalnya di sini dia ingin menggunakan jaringan transportasi laut yaitu kapal laut. Jadi maksudnya itu kita tidak hanya menggunakan satu transportasi saja dalam satu jalan perjalanan. Yang kedua, transportasi jalan. Jaringan jalan adalah rangkaian jalan yang terhubung satu dengan lainnya. Jaringan jalan dapat dibedakan berdasarkan peruntukan, fungsi, sifat serta pergerakan lalu lintas dan berdasarkan statusnya. Berdasarkan fungsinya, jaringan jalan dibedakan menjadi jaringan jalan primer dan jaringan jalan sekunder. Jaringan jalan primer merupakan peranan pelayanan distribusi yang dilakukan untuk semua wilayah nasional. Sedangkan untuk jaringan jalan sekunder, itu pendistribusian barangnya hanya pada satu kawasan di kota saja. Yang kedua, berdasarkan peruntukannya, jaringan jalan dibagi menjadi jalan umum dan jalan khusus. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Jadi, jalan umum itu tidak membedakan siapa yang harus melewati jalan ini. Sedangkan jalan khusus itu adalah jalan yang tidak diperuntukkan untuk lalu lintas umum, misalnya perkebunan, setelah itu pertambakan. Yang berikutnya, berdasarkan sifat dan pergerakan lalu lintasnya, angkutan jalan umum dibedakan atas fungsi jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan. Berdasarkan statusnya, jalan umum dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. Transportasi sungai dan danau. Transportasi sungai dan danau itu menggunakan jaringan trayek tetap dan teratur, dan juga jaringan trayek tidak tetap dan tidak teratur. Yang kedua, pelabuhan sungai dan danau yang melayani angkutan antar provinsi, antar kabupaten dalam provinsi, serta dalam kabupaten atau kota. Berdasarkan fungsinya juga, transportasi sungai dan danau itu terdiri atas angkutan komersial dan angkutan perintis. Transportasi penyeberangan. Lintas penyeberangan adalah salah satu perairan di laut, teluk, selat, sungai, dan atau danau yang ditetapkan dengan memperhatikan pengembangan jaringan jalan dan jalur kereta api yang telah ada maupun direncanakan. Jadi jaringan transportasi penyeberangan ini sama dengan jaringan transportasi laut. Yang berikut kita lanjut ke transportasi laut. Kebijakan pembangunan jaringan pelayanan dan prasarana transportasi laut didasarkan pada fungsinya untuk menghubungkan simpul-simpul perekonomian yang bertujuan untuk pembangunan wilayah. Yang berikut, transportasi udara. Jaringan pelayanan transportasi udara merupakan kumpulan rute penerbangan yang melayani kegiatan transportasi udara dengan jadwal dan frekuensi yang sudah ditetapkan. Jadi, simpul dari transportasi udara ini adalah berupa bandara. Yang berikut saya lupa. Untuk transportasi laut simpulnya itu berupa pelabuhan. Untuk transportasi penyeberangan juga simpulnya berupa pelabuhan, jembatan penyeberangan, dan lain-lain. Yang berikut, transportasi pipa merupakan perangkat transportasi angkutan barang melalui pipa. Jadi ini nih digunakan untuk mengangkut gas, minyak tanah, minyak hasil olahan, atau air. Yang berikut, interpretasi peta dan pengembangan citra penginderaan jauh terkait jaringan transportasi. Jadi di sini dalam menginterpretasikan peta itu kita
memberikan banyak informasi. Yang pertama, identifikasi karakteristik dan sarana transportasi seperti jalan, rel, kereta, alur sungai ataupun laut. Jadi, identifikasi karakteristik ini misalnya kita ingin menggunakan salah satu transportasi, tapi kita tidak tahu ini bentuknya seperti apa. Jika kita menggunakan ini, kita akan seperti apa mempersiapkan dalam proses transportasi kita. Yang berikut, identifikasi potensi bencana atau kecelakaan yang dapat terjadi serta rencana penanggulangannya seperti jalur evakuasi dan jarak dari rumah sakit terdekat. Yang ketiga, identifikasi bentuk lanskap dalam melakukan perencanaan jalur transportasi yang baru guna mendapatkan jalur yang efektif dan efisien. Yang berikut, pengolahan citra penginderaan jauh terkait transportasi itu, yang pertama, penginderaan jauh dapat digunakan dalam proyek perencanaan koridor. Yang kedua, penginderaan jauh dapat digunakan untuk memantau keadaan jembatan. Yang ketiga, ilmu dan teknologi penginderaan jauh digunakan untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan berbagai sistem transportasi. Jadi, pengolahan citra penginderaan jauh terkait transportasi itu fungsinya banyak. Untuk secara umum, dia punya fungsinya ini untuk memantau kegiatan transportasi yang ada di bawah permukaan bumi. Yang berikut saya lupa, kalau untuk yang pertama di jaringan transportasi itu terdiri atas dua, yaitu jaringan prasarana transportasi. Kembali ke slide 6. Jadi jaringan transportasi itu terbagi atas dua, yaitu jaringan prasarana transportasi dan jaringan pelayanan transportasi. Jaringan prasarana transportasi itu sesuatu yang berwujud fisik yang dapat menunjang terselenggaranya proses transportasi. Jadi contoh dari prasarana transportasi itu misalnya pelabuhan, terminal, stasiun. Jadi kalau tidak ada prasarana transportasi, kita tidak tahu jika kita ingin menggunakan angkot kita harus kemana, jika kita ingin menggunakan pesawat kita harus kemana. Jadi semuanya akan amburadul. Setelah itu, untuk jaringan pelayanan transportasi itu rute perjalanan. Itu tuh contohnya seperti jalan. Terus untuk jaringan pelayanan transportasi juga itu disediakan berbagai sarana yang dapat memberikan keamanan, kelancaran dan keselamatan dalam proses transportasi. Misalnya di sini itu rambu-rambu lalu lintas. Dengan adanya rambu-rambu lalu lintas, maka kita akan bisa sendiri untuk seperti ini. Misalnya di sini bahaya, di situ aman. Itu kita bisa tahu dengan adanya rambu-rambu lalu lintas. Sekian, materi kedua akan dibawakan oleh saudara Rani. Yang pertama, tata pengenalan. Pengolahan tata pengenalan merupakan suatu kegiatan yang pada dasarnya bersifat spesial karena tata pengenalan terkait erat dengan lokasi, kekayaan, situasi geografi wilayah di mana itu berada. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi tata pengenalan. Yang pertama, faktor fisik. Faktor fisik yang pertama, faktor fisik, faktor ekonomi dan konfigurasi budaya. Yang pertama, faktor fisik antara lain geologi, kualitas tanah, vegetasi, drainase dan iklim. Yang kedua, ekonomi antara lain tingkat perkembangan ekonomi, sistem keuangan, perdagangan, transportasi dan teknologi. Yang sedangkan konfigurasi budaya yaitu konsentrasi penduduk, relasi sosial, adat istiadat, tradisi, tingkat pendidikan dan sistem penguasaan tanah. Yang ketiga, klasifikasi lahan. Yang pertama, kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung merupakan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Yang kedua, kawasan budidaya, wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Interpretasi peta dan pengelolaan citra penginderaan jauh
terkait tata guna lahan. Tata guna lahan dan tutupan lahan dapat dipetakan, dievaluasi, dan dipantau dengan menggunakan citra penginderaan jauh dari satelit observasi bumi. Citra Landsat banyak digunakan oleh peneliti karena memiliki resolusi yang besar sehingga penampakan objek dapat diinterpretasikan dengan tepat. Di sini ada analisis citra dilakukan berdasarkan beberapa unsur. Ada 8. Yang pertama, zona atau warna. Itu merupakan elemen terpenting dalam interpretasi citra. Zona mengacu pada setiap variasi yang dapat dibedakan dari putih menjadi hitam dan merupakan catatan refleksi cahaya dari permukaan bumi ke film. Yang kedua ada ukuran. Ukuran mencakup panjang, lebar, dan luas suatu objek. Setiap objek memiliki ukuran tertentu. Yang ketiga bentuk. Bentuk adalah suatu objek dapat memberikan petunjuk diagnostik dalam identifikasi. 4. Tekstur. Tekstur mengacu pada frekuensi pertumbuhan pada bagian tertentu dan citra. Ada tingkatan tekstur, yaitu halus, sedang, dan kasar. 5. Bayangan. Bayangan ini berkait dengan ukuran dan bentuk suatu objek. Yang keenam, pola. Pola dapat didefinisikan sebagai penataan ruang objek. Pola merupakan pengaturan objek secara teratur. Yang ketujuh, posisi. Posisi, situs, atau letak suatu objek terhadap objek lain di sekelilingnya. 8. Asosiasi. Asosiasi salah satu petunjuk paling bermanfaat dalam mengidentifikasi instalasi buatan manusia. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Terima kasih.